Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1273. Jika ayahnya tidak baik, maka geng Tian akan menjadi musuh. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang kuat dinasti Tianmu yang hadir. Semua orang tercengang ketika melihat hujan pedang yang menutupi langit. Di dalam aula, mata Pei Sisen menampakkan ketakutan yang mendalam, dan adegan pertarungan Ye Guan dengan penjahat hari itu muncul lagi di benaknya. Ye Guan hari itu bahkan lebih menakutkan, bahkan seseorang selevelnya seperti semut di depannya. Walaupun dia takut, dia tidak pergi karena dia menemukan ada yang tidak beres dengan kondisi pikiran Ye Guan saat ini. Ye Guan memegang Tian Chen dan berjalan perlahan ke kejauhan. Ekspresi wajahnya kosong dan tatapan matanya sedingin es. Faktanya, dia sudah melarikan diri. Tetapi setelah keluar, dia sangat khawatir, karena intuisinya mengatakan bahwa Tian Chen mungkin tidak dapat menangani masalah ini, jadi dia memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Dan semuanya ternyata sesuai dengan dugaannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Dinasti Tianmu akan bersikap begitu mematikan terhadap Tian Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga, karena ayahnya tidak baik, maka mari kita melawan Tiangang. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar, dan kemudian hampir 100 pria kuat berbaju besi ungu emas muncul di antara langit dan bumi. Pengawal kekaisaran, ini adalah pasukan elit keluarga kerajaan dinasti Tianmu, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota kekaisaran. Membunuh, suara Ye Guan tiba-tiba bergema di seluruh lapangan. Dan dalam sekejap, puluhan juta pedang jatuh langsung dari langit seperti tetesan air hujan. Pertahanan, di antara para pengawal kekaisaran, komandan terdepan tiba-tiba meraung, dan ratusan orang menyerang bersama-sama, melepaskan momentum kuat mereka, dan kemudian membentuk penghalang untuk menutupi seluruh istana dinasti Tianmu. Ledakan-ledakan. Saat pedang-pedang itu jatuh, serangkaian ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar di langit di atas seluruh dinasti Tianmu. Seluruh kota Tiandu mulai bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Para pengawal kekaisaran tidak bertahan lama karena penghalang pertahanan mereka ditembus dan dihancurkan oleh pedang yang dipanggil oleh Ye Guan. Ratusan pengawal kekaisaran hancur oleh hujan pedang Ye Guan, yang jatuh langsung ke arah istana seperti hujan badai. Namun, pada saat ini, aura kuno tiba-tiba menyebar dari antara langit dan bumi, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, tombak emas tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya tombak itu panjangnya puluhan ribu kaki, dan menghalangi hujan pedang seperti payung raksasa. Beberapa puluh kaki jauhnya dari Ye Guan dan Tian Chen, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah kain, dengan rambut panjangnya diikat menjadi sanggul yang menjuntai di belakang kepalanya. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan dia memiliki aura yang mengesankan. Zhou Qing, komandan pengawal kekaisaran, di samping Ye Guan. Tian Chen berkata dengan lemah, dia berada di alam leluhur dewa dan sering bertarung. Dia tidak sebanding dengan prajurit alam leluhur dewa biasa. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang bersama Tian Chen. Di kejauhan, Zhou Qing menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan senjata yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan senjata yang dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Akan tetapi, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, kekuatan tombak itu langsung hancur berkeping-keping, lalu pedang yang patah itu langsung menusuk kening Zhou Qing.
Ledakan, dalam sekejap. Semua kekuatan senjata di sekitar Zhou Qing hancur total saat ini. Dia membeku di tempat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Alam leluhur dewa, Ye Guan menepuk pinggang Tian Chen pelan, wajahnya penuh penghinaan, tidak lebih dari itu. Sambil berbicara, dia terus mendukung Tian Chen dan berjalan menuju istana. Pedang patah itu terbang ke tangannya dengan sendirinya. Tian Chen bingung, bukan hanya Tian Chen, tetapi semua orang kuat dinasti Tianmu yang hadir tercengang pada saat ini. Hanya dengan satu pedang, dia langsung membunuh seseorang di puncak alam dewa. Setelah keterkejutan itu, ekspresi semua menteri di dinasti Tianmu menjadi serius. Tian Xing dan Ji Xiang di sampingnya tampak lebih serius dari sebelumnya, karena mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan pemuda ini. Tentu saja mereka berpikir lebih dalam bahwa kekuatan di balik pemuda ini pasti luar biasa. Pada awalnya, mereka tidak menganggap serius perkataan Tian Chen, tetapi saat ini, perasaan tidak enak telah muncul dalam hati mereka. Bertemu di suatu titik, kekuatan yang dapat menumbuhkan kejeniusan seperti itu jelas bukan kekuatan biasa. Tian Xing dan Ji Xiang menatap Pei Sisen secara bersamaan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Wanita ini sengaja membiarkan dinasti Tianmu datang untuk menghadapi pemuda ini. Dia memiliki hati yang jahat. Pei Sisen menatap Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi tenang, tetapi dia sebenarnya sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan Ye Guan saat ini mengerikan, sebenarnya itu bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya pria ini, memikirkan kejadian itu. Raut wajahnya berubah serius dan matanya tak kuasa menyembunyikan ketakutan yang amat dalam. Di dalam aula utama, Tian Zong menatap Ye Guan dengan tatapan tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan menopang Tian Chen dengan tangan kirinya dan memegang pedang King Xuan di tangan kanannya, dan berjalan menuju istana kekaisaran selangkah demi selangkah. Dia tidak memancarkan aura dan niat pedang yang kuat, tetapi pada saat ini, semua orang di istana merasakan tekanan tak terlihat datang. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan menyusut menjadi bola dan sedikit gemetar tak terkendali. Faktanya, Ye Guan sendiri mungkin tidak menyangka bahwa meskipun dia kalah dalam pertempuran itu, keadaan pikiran dan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Karena dibandingkan dengan lawan mereka sebelumnya, Kaisar Fan Zhao, pemilik Dao Pen, dan Zhu Dao, orang-orang ini benar-benar terlalu lemah. Belum lagi mereka bertiga, dia bukan tandingan penguasa Jiuzhu. Dia, Ye Guan, telah bermain untuk tim profesional papan atas. Ledakan, pada saat ini, suara gemuruh naga tiba-tiba bergema dari langit. Saat berikutnya, langit tiba-tiba retak, dan kemudian kepala naga yang sangat besar muncul dari ruang yang retak. Kepala naga menghalangi langit, dan dengan kemunculannya, kekuatan naga yang mengerikan mengalir turun bagai banjir besar, dan langit serta bumi bergetar pada saat ini. Naga leluhur makam surgawi, di samping Ye Guan, Tian Chen tampak lebih serius dari sebelumnya. Ini adalah tunggangan leluhurku dari dinasti Tianmu, dan juga binatang pelindung dinasti Tianmu kita. Meskipun itu bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi, saudara Ye, mereka tidak membencimu dan mulai menggunakan kartu truf mereka secara langsung. Mengapa kau tidak ingin pergi? Dia masih sangat rasional, karena mustahil bagi Ye Guan untuk bersaing dengan seluruh dinasti Tianmu sendirian. Sebagai seorang pangeran dinasti Tianmu, dia tidak jelas tentang latar belakang sebenarnya dari dinasti Tianmu.
Selain itu, leluhur pendiri dinasti Tianmu adalah eksistensi mengerikan yang layak bagi Tianmu. Ye Guan melirik naga leluhur yang melindungi negara, lalu berkata, hari ini, jika kamu tidak menjadi kaisar, dinasti Tianmu akan hancur. Tian Chen tercengang. Pada saat ini, naga raksasa di langit tiba-tiba mengulurkan cakar naga dan meraih ke arah posisi Ye Guan dan Tian Chen berada. Dengan cengkeraman ini, napas naga yang mengerikan langsung mengunci ruang dan waktu di mana keduanya berada, dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Namun pada saat berikutnya, pedang patah di tangan Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Berdengung, suara pedang bergema di langit. Pedang yang patah itu benar-benar menembus cakar sang naga, lalu masuk langsung ke jantung sang naga. Melihat pemandangan ini, pupil naga raksasa itu tiba-tiba mengecil, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga biru tua yang menyapu ke bawah. Namun, ia tetap gagal menghentikan pedang King Xuan milik Ye Guan. Napas naga itu pun pecah, dan naga raksasa itu melihat pemandangan ini dan segera mundur untuk sementara waktu menghindari pedang itu. Melihat pemandangan ini, para orang kuat dinasti Tianmu semuanya terkejut. Inilah naga leluhur dinasti Tianmu. Pertahanan itu dikatakan sebagai yang terkuat di antara peradaban kosmik tingkat 9. Meskipun itu hanya klon, itu tidak dapat menghalangi pedang pemuda ini saat ini. Ketika melihat naga leluhur harus menghindari pedang Ye Guan untuk sementara, Kaisar Tianzong di aula tiba-tiba mengerutkan kening, dan tatapannya tertuju pada pedang patah di tangan Ye Guan. Di samping, Pei Sisen menatap Ye Guan dengan saksama, diam-diam berjaga, siap melarikan diri kapan saja. Pada saat ini, utusan istana Yue di sampingnya tiba-tiba berkata, Sisen, kekuatan Ye Guan sangat mengerikan. Aku khawatir hanya kamu yang bisa menekannya secara pribadi. Pei Sisen menoleh dan melirik utusan Yudian. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa kamu begitu bodoh. Utusan istana Yue. Saat naga leluhur makam surgawi menghindari serangan itu untuk sementara, Ye Guan kini bagaikan dewa kematian, tak terhentikan. Tepat saat ia hendak berjalan ke depan istana kekaisaran bersama Tian Chen, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat ke kanan. Seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arahnya. Ia mengenakan jubah linen, rambutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Ia tampak sangat tua. Di samping Ye Guan, Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, ini." Ye Guan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Tidak masalah siapa orangnya. Yang penting siapapun yang menghalangi kita akan mati. Sambil berkata demikian, dia melepaskan Tian Chen, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Berdengung, suara pedang itu memekakkan telinga. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Saat pedang ini diayunkan, semua orang di lapangan berubah warna. Keterampilan pedang yang dilakukan oleh pedang King Xuan bahkan lebih mengerikan kekuatannya. Hanya satu pedang saja sudah cukup untuk mengubah ekspresi lelaki tua yang baru saja muncul. Ia tidak menyangka bahwa begitu ia keluar dan belum memperkenalkan dirinya, pemuda di depannya benar-benar menggunakan jurus pamungkasnya. Apakah anak ini selalu begitu sembrono? Tidak ada waktu untuk berpikir. Karena pedang sudah ada di depannya, orang tua itu melangkah maju dan meninju dengan keras. Pukulannya kuat, ledakan, begitu kekuatan kedua pria itu bersentuhan. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan lelaki tua itu mundur dengan keras. Segera, dia menghantam dinding aula istana dengan keras. Pada saat ini,
cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di seluruh aula, dan itu benar-benar mengambil alih kekuatan kedua pria itu. Akan tetapi, seluruh aula pun bergetar hebat, menyebabkan gendang telinga semua orang di dalamnya terasa sakit. Orang tua berjubah linen itu menunduk melihat lengan kanannya yang patah dan darah terus mengalir keluar. Satu pedang memotong lengan, orang tua berjubah linen itu tampak ketakutan. Wajah Ye Guan sedikit pucat. Dia berjalan perlahan ke samping untuk mendukung Tian Chen, lalu menatap Kaisar Tianzong di aula, mengarahkan pedang panjangnya ke Kaisar Tianzong, dan berteriak dengan marah, "Keluar dan berlututlah untukku, saudara." Bab 1274, Kinaga Leluhur. Dilarang anjing. Semua orang di lapangan melihat ke arah Ye Guan yang sedang memegang pedang patah di luar aula. Pada saat ini, tatapan mata Ye Guan dingin dan ekspresinya tampak tegas dan sombong. Semua orang sedikit takut dengan auranya dan ingin tahu tentang asal-usul pemuda ini. Di belakang mereka berdua, Permaisuri Qin tengah menyaksikan kejadian itu. Ekspresi rumit tampak di matanya. Di dalam aula, semua menteri terdiam. Kejadian ini terjadi terlalu tiba-tiba. Baru sekarang mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Tian Chen sebelumnya adalah benar. Pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Dinasti Tianmu bertindak terlalu tergesa-gesa kali ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena yang melakukan ini adalah Kaisar Tianzong. Tentu saja, mereka juga terkejut dengan apa yang dilakukan Kaisar Tianzong. Bahkan jika Anda benar-benar menginginkan Ancestral Dragon Key, Anda tidak boleh menjarahnya secara terbuka. Apakah ini cara untuk menerobos? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir demikian. Karena seperti diketahui semua orang, Kaisar Tianzong telah menemui hambatan selama bertahun-tahun. Pei Sisen memandang pemandangan itu dengan tenang, tanpa niat untuk campur tangan sama sekali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Tonton saja acaranya. Pada saat ini, Kaisar Tianzong di singgasana naga perlahan berdiri. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Mengapa Yang Mulia perlu mengambil tindakan? Saat suara itu berakhir, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan perlahan dari belakang Ye Guan dan Tian Chen. Pria parubaya itu berambut panjang terurai di bahunya dan berwajah tampan. Ia berjalan perlahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak tenang dan kalem. Wu Zuguo, pada saat itu, seseorang di lapangan berseru. Wu Zuguo, dalam dinasti Tianmu, ada 4 orang yang paling berkuasa, yaitu Kaisar Tianzong, Wu Zuguo, Raja Bei Huang dari Bei Huang, dan binatang naga leluhur. Tentu saja, binatang naga leluhur yang asli. Di samping Ye Guan, Tian Chen berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, dia berada di atas alam leluhur ilahi." Dalam peradaban kosmik tingkat 9, di atas alam leluhur ilahi terdapat alam transformasi Dao yang legendaris. Alam transformasi Dao yang disebut adalah jalan evolusi. Dan di sini, evolusi ini bukanlah jalan biasa, tetapi jalan tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Sederhananya, orang kuat di level ini dapat berkomunikasi sementara dengan jalan tertinggi di peradabannya sendiri dan menggunakan kekuatan jalan itu untuk keuntungannya sendiri. Di atas alam Dao Hua adalah alam saluran yang legendaris, yang bahkan lebih mengerikan karena dapat berkomunikasi dengan jalur leluhur peradaban kosmik tingkat ke-10. Orang kuat setingkat ini sangat langka bahkan di peradaban kosmik tingkat 9. Karena begitu mereka mampu berkomunikasi dengan cara leluhur, itu seperti curang. Anda harus tahu bahwa semua sebab akibat di dunia,
semua waktu dan ruang, semua takdir, dan semua aturan pengoperasian jalan agung dikendalikan oleh jalan leluhur. Sederhananya, orang semacam ini setara dengan juru bicara Tao leluhur di dunia. Jika Anda menentangnya, itu sama saja dengan menentang Tao leluhur. Cara leluhur setara dengan para pejabat di seluruh jagat raya saat ini. Siapa yang berani melawan para pejabat? Aku tidak bisa berhenti bermain denganmu. Ye Guan menatap Wu Zuguo yang berjalan ke arahnya dengan tatapan tenang. Setelah bertarung dengan Kaisar Fan Zhao, orang-orang kuat biasa tidak bisa lagi memberinya rasa penindasan. Namun di sampingnya, ekspresi Tian Chen tampak lebih serius dari sebelumnya, Saudara Ye. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan kepahitan. Maafkan aku, energi nagaku telah diambil, meridianku rusak, dan aku tidak dapat membantumu. Dia tidak mengatakan apapun tentang membiarkan Ye Guan pergi, karena pada titik ini, semua orang sudah bertarung sampai mati. Yang paling menyakitkannya sekarang adalah dia tidak memiliki cara untuk bertarung bersama Ye Guan. Ye Guan membantu Tian Chen duduk perlahan. Ia menatap Tian Chen dan berkata, "Mengapa kau menginginkan Zulong Qi jika kau mengikutiku? Kakakmu, itu hanya sampah. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menginginkannya." Tian Chen, Ye Guan menoleh dan menatap Ratu Qin yang berjalan ke samping. "Bibi, awasi dia." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan menara kecil itu perlahan melayang ke tangan Qin Yang Niang. "Aktifkan pada saat kritis, itu menaraku, dan itu bisa melindungimu." Permaisuri Qin mengambil menara kecil itu. Dia menatap Ye Guan dan memperingatkannya, "Hati-hati." Ye Guan mengangguk. Ya, setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju Wu Zuguo. Wu Zuguo menatap Ye Guan. "Tidak peduli siapa kamu atau siapa yang ada di belakangmu, kamu telah menyinggung dinasti Tianmu begitu banyak hari ini. Jangan berani-berani berteriak padaku." Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi ganas. "Jika saudaraku tidak naik tahta hari ini, dinasti Tianmu akan hancur." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melompat maju dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang lalu menghilang di tempat. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Meskipun kultivasinya belum pulih sepenuhnya saat ini, pedang ini memiliki berkah pedang King Xuan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, itu jauh lebih rendah daripada saat puncaknya. Tahukah kamu, di puncak kejayaannya dia memiliki niat pedang untuk ketertiban. Niat pedang ordonya saat ini diberkati oleh saudari Zen dan semua makhluk hidup di alam semesta Guangxuan. Jika dia menggunakannya, alam leluhur ilahi akan seperti semut, bahkan alam transformasi Dao tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dan jika dia menggunakan kembali pedang King Xuan, itu akan lebih mengerikan. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk menempa ulang pedang King Xuan sekarang. Melihat Ye Guan datang sambil membawa pedangnya, mata Wu Zuguo langsung menyipit, dan ada sedikit kesan serius di matanya. "Jangan ceroboh." Wu Zuguo tiba-tiba melangkah maju, dan saat dia melangkah, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti lapangan. Domain Wu. Di dalam wilayah bela diri ini, tekanan bela diri yang mengerikan langsung melanda, dan pada saat ini kecepatan pedang Ye Guan melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wu Zuguo tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung meninju Ye Guan. Niat bela diri, domain Wu. Begitu dia mulai bertarung, Wu Zuguo melancarkan pukulan mematikan. Pukulannya sederhana, kuat, dan mendominasi, seperti gunung berapi yang meletus.
tekanan seni bela diri yang kuat membuat semua orang di lapangan kesulitan bernapas. Akan tetapi, menghadapi pukulan ini, Ye Guan tidak mundur melainkan malah maju, mengalirkan energi misterius dalam tubuhnya, dengan paksa melepaskan diri dari tekanan Wu Yu, dan menikam Wu Zuguo dengan ganas menggunakan pedangnya. Ledakan, begitu kekuatan keduanya bersentuhan. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dan domain bela diri hancur dalam sekejap. Keduanya mundur pada saat yang sama. Seluruh istana tidak hancur karena dilindungi oleh formasi besar, tetapi masih berguncang ketakutan, seolah-olah terjadi gempa bumi besar, sangat mengerikan. Ketika Permaisuri Qin melihat kekuatan kedua pria itu meledak, dia buru-buru meletakkan menara kecil di depannya. Menara kecil itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyelimuti mereka, dan semua kekuatan diblokir oleh cahaya keemasan ini. Permaisuri Qin terkejut. Tidak jauh dari situ, Ye Guan berhenti. Wajahnya agak pucat. Masalah terbesarnya sekarang bukanlah kekuatan tempurnya, tetapi Suan Qi-nya. Tingkat kekuatannya saat ini terlalu rendah, jadi energi mendalam di tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk bertarung terlalu lama. Di kejauhan, Wu Zuguo berhenti dan melihat tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya retak dan tulang-tulang putih terlihat di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Wu Zuguo mengerutkan kening dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Pandangannya tertuju pada pedang patah di tangan Ye Guan. Setelah pertarungan ini, dia menemukan bahwa meskipun kekuatan tempur Ye Guan sangat kuat, itu sebenarnya tidak keterlaluan. Yang benar-benar keterlaluan adalah pedang ini. Pedang ini membuat kekuatan tempur Ye Guan menjadi tidak normal. Memikirkan hal ini, Wu Zuguo tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Di lengannya, kilatan cahaya muncul, dan kemudian sepasang pelindung lengan berwarna emas gelap muncul di lengannya. Pelindung lengan itu berkilauan dengan sisik yang menyilaukan, yang sangat menyilaukan. Pelindung lengan naga leluhur. Melihat kejadian itu, sejumlah warga di lapangan pun berseru. Pelindung lengan naga leluhur ini terbuat dari kristal khusus dan sisik naga leluhur. Pelindung ini sangat kokoh dan merupakan salah satu dari sedikit artefak magis dinasti Tianmu. Terlebih lagi, artefak ciptaan ini, selain tidak dapat ditembus, memiliki fungsi lain, yaitu mengandung kekuatan dahsyat dari naga leluhur. Pemakainya dapat memanggil kekuatan itu, dan ketika digunakan oleh orang kuat setingkat Wu Zuguo, kekuatannya bahkan lebih dahsyat lagi. Wu Zuguo tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ledakan. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba merasa seolah-olah puluhan ribu gunung tengah menghantamnya, membuatnya sulit bernapas. Wu Zuguo di depannya memang tidak sebanding dengan orang kuat alam leluhur dewa biasa. Jika dia tidak memegang pedang King Xuan, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan menjadi lawan Wu Zuguo di depannya. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan memanggil sedikit Suan Qi yang tersisa di tubuhnya. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Berdengung, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghantam Wu Zuguo. Ledakan. Saat ledakan keras terdengar, kilatan cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kemudian mereka berdua mundur dengan keras pada saat yang sama. Dan ruang dan waktu di sekitarnya benar-benar terbelah secara langsung pada saat ini. Pada saat yang sama, formasi besar yang melindungi istana kekaisaran juga hancur oleh gelombang kejut ini. Di dalam aula istana, semua menteri tiba-tiba merasa ngeri.
Untungnya, pada saat ini formasi besar lainnya muncul dan melindungi seluruh aula istana lagi. Pada saat yang sama, ada semakin banyak orang kuat di dinasti Tianmu secara rahasia. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di alam leluhur dewa. Setelah Ye Guan berhenti, jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Alamnya saat ini masih relatif rendah, dan kekuatannya tidak dapat bersaing dengan Wu Zuguo. Namun, Wu Zuguo juga tidak dalam keadaan sehat. Ada beberapa bekas luka pedang yang mengerikan di tubuhnya, terutama di dadanya. Bekas luka itu begitu dalam sehingga orang bisa melihat organ dalamnya. Di dalam aula istana, Pei Sisen menatap Ye Guan dengan tatapan serius di matanya. Pria ini belum pulih, tetapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Jika kekuatannya pulih sepenuhnya, dia tidak berani memikirkannya. Hari itu, Kaisar Zong menatap Ye Guan di kejauhan, dengan niat membunuh di matanya. Harus dikatakan bahwa dia memang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pendekar muda ini berani datang ke istana sendirian, dan terlebih lagi, kekuatannya sangat mengerikan. Kaisar Tianzong perlahan mengepalkan tangan kanannya dan menatap Ye Guan, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di kejauhan, Wu Zuguo sudah menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi Ye Guan saat ini. Dia tidak memberi Ye Guan waktu untuk beristirahat dan langsung menghampiri Ye Guan. Akan tetapi, saat Wu Zuguo hendak melancarkan aksinya, Kaisar Tianzong yang tadinya berada di aula telah menghilang dari tempatnya di suatu titik, dan saat ia muncul kembali, ia telah menyerbu ke hadapan Ye Guan. 2 lawan 1, semua orang tercengang, bersambung.